Selamat pagi Jemaat kekasih, Shalom. Saya senang mendengar jemaat-jemaat setia berbakti di rumah, memuliakan Tuhan dan sangat menggembirakan sehingga Tuhan juga melihatnya dengan sukacita. Pagi ini bersama-sama kembali kita beribadah di rumah dan saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kudus pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya, dengan kasih-Nya mengalir tak pernah putus-putusnya. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus hari ini. Haleluya. Amin. Masih berdiri kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman kita dengan penuh penghayatan. Mari bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita menengadah kepada Tuhan. Segala pujian dan keagungan hanya bagi Dia, pemilik kehidupan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Tuhan dan hatiku bersuka. Katakan dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan perasaan bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami datang dengan suatu kesadaran Tuhan bahwa hidup kami tidak akan mungkin bisa seperti ini Tuhan Yesus, kalau Engkau sendiri enggak berjalan bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Beri masing-masing kami hikmat, tolong setiap kami Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, biar firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami, menolong kami, menolong memperlihatkan kepada kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang berbicara untuk setiap masing-masing kami, berbicara dalam hati kami masing-masing, menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan membaca satu firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel 22 pasalnya yang ke-22. 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Saya baca sekali lagi. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Judul tema khotbah pada pagi hari ini adalah tetap mengikuti jalan Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan di 2 Samuel 22 ini merupakan sebuah nyanyian syukur Daud. Jadi kalau kita lihat judulnya di pasal 22 dikatakan nyanyian syukur Daud. Daud merupakan salah satu tokoh besar bangsa Israel. Dia dikenal sebagai raja yang besar. Bahkan bangsa Israel itu boleh dikatakan mencapai puncak kejayaannya itu ketika diperintah atau dipimpin oleh seorang raja, ya Raja Daud ini. Dan bahkan Daud ini menjadi sebuah standar atau ukuran tentang keberhasilan atau kesuksesan atau keagungan seorang raja Israel. Jadi kalau Bapak Ibu baca di kitab Raja-Raja, hampir semua raja-raja yang muncul setelah Daud itu biasanya patronnya atau dibandingkan itu dengan Daud. Dikatakan apa hidupnya sesuai atau tidak dan segala macam. Itu Daud seperti itu kurang lebihnya. Nah, selain seorang raja yang besar, raja yang agung, Daud ini juga dikenal sebagai seorang penyair yang ulung. Dia menulis banyak sekali lagu-lagu pujian, lagu-lagu ucapan syukur dalam dia kondisi susah, dalam dia kondisi senang, dalam pergumulan-pergumulannya. Yang keluar adalah mazmur-mazmur pujiannya. Boleh dibilang bahwa kitab Mazmur itu ditulis sebagian besar oleh Daud, ya. Dan ada satu kata yang menarik di sini kalau kita lihat di ayat yang ke-22 di sini dikatakan sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Nah, tetap mengikuti jalan Tuhan inilah yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Saudara, kalau lihat di ayat ini atau nyanyian pujian ini ada dasarnya. Dasarnya itu kalau kita ngelihat di ayat yang pertama dikatakan Daud mengatakan perkataan nyanyian ini mengacu kepada ayat 2 dan seterusnya sampai selesai atau nyanyian syukur ini kepada Tuhan. Jadi nyanyian ini ditujukan kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuh-musuhnya dan dari cengkraman Saul. Saudara, mari kita review sejenak apa yang Daud alami sehingga dia akhirnya menuliskan kitab atau nyanyian syukur ini. Yang pertama saudara, kalau saudara tahu tentang kisahnya Daud, kita tahu atau kita kenal bahwa Daud ini berkali-kali dicoba untuk dibunuh oleh Saul. Di berbagai macam banyak kesempatan dia pencobaan pembunuhan terhadap dia itu nyata. Kemudian dia dikejar-kejar sebagai orang yang sakit, sebagai orang pesakitan, dia dikejar-kejar. Ada satu cerita di mana dia lari berlindung di daerah musuh. Waktu itu Goliat musuhnya dari Filistin sudah kalah dan Daud pergi ke kotanya di sana berlaku seperti orang gila saking ketakutannya dan meminta perlindungan terhadap orang-orang Filistin yang di sana sehingga sampai raja orang Filistin bilang, ini kita udah kekurangan orang gila ya sampai harus kedatangan satu orang lagi. Seperti itu kira-kira.
Kemudian Daud dalam hidupnya itu dia menjadi seperti, kalau istilahnya sekarang ini, dia menjadi preman pasar. Dia hidupnya menjagai ternak-ternak orang di padang gurun walaupun tidak diminta. Dia menjaga ternak-ternak itu dari serangan-serangan orang, dari gerombolan-gerombolan yang berusaha untuk mencuri, merampok kawanan-kawanan domba yang ada. Dan pada saat akhir musim pengguntingan domba atau pada saat panen, biasanya Daud akan datang kepada si pemilik domba dan mengatakan apa yang sudah dia lakukan dan meminta jatahnya, atau hidupnya seperti jatah preman. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, di bagian-bagian sebelumnya, Daud ini dikatakan dia sudah diurapi untuk menjadi seorang raja. Jauh benar kan? Ya enggak? Dari seorang raja menjadi seorang preman. Hidup dalam kekhawatiran, dalam keterasingan, dalam kesendirian, dalam ketakutan, itu sudah menjadi makanan hari-hariannya Daud. Dia enggak tahu ketika dia bangun pagi apakah saya masih bisa hidup hari ini atau tidak. Dia tidak tahu ketika dia malam apakah ada orang yang mengkhianati dia atau tidak. Dia tidak tahu. Hidup dalam kondisi yang siap siaga 24 jam, itulah yang Daud alami. Tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia akan menjadi seorang raja yang besar. Pada fase itu, pada titik itu, bahkan Daud sendiri pun tidak yakin bahwa dia akan menjadi seorang raja. Tapi walaupun demikian saudara, ayat yang ke-22 ini mengatakan apa? Aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dia nggak geser, pengharapannya tetap kepada Tuhan. Nah, ini yang kita mau sama-sama mempelajari saudara. Bahwa Daud tetap mengikuti jalan Tuhan, walaupun jalan yang ditempuhnya bukanlah jalan yang rata dan menyenangkan. Daud tetap mengikuti jalan Tuhan, walaupun jalan yang ditempuhnya itu membingungkan, menghabiskan, menyedotkan seluruh energi dan emosi kita. Tetap mengikuti jalan Tuhan, walaupun jalan yang ditempuhnya itu membahayakan, merendahkan martabatnya. Walaupun jalan yang ditempuhnya seolah-olah tak berujung karena nggak tahu kapan semua ini akan berakhir. Tapi Daud tetap mengikuti jalan Tuhan. Saudara, harus kita sadari bahwa jalan Tuhan itu sulit dan tak dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan jalan Tuhan dan jalan manusia itu tingginya seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah pemikiranku dari pemikiranmu. Saudara, ada yang pernah bisa mengukur seberapa tingginya langit dan bumi? Saya yakin tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa mengatakan dia bisa mengukur kira-kira ketinggian langit seperti apa. Dan pikiran manusia saudara-saudara, pikiran manusia itu sangat-sangat terbatas untuk bisa memahami dan mengerti pemikiran dan jalan Tuhan. Manusia kecenderungannya itu hanya bisa melihat apa yang dia lihat hari-hari ini. Manusia tidak mampu untuk melihat akhir dari sebuah proses. Akan seperti apa itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tetapi Tuhan, itu dia bisa melihatnya. Saya mencontohkan seperti kita menonton siaran olahraga, sepak bola misalnya, kita nonton siaran ulang dan kita nonton siaran live. Saudara, kalau engkau nonton pertandingan sepak bola langsung, kita ngerasa deg-degan, kita ngerasa khawatir, kita ngerasa cemas. Kenapa? Karena kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi kalau kita nonton siaran ulangan, saudara, kita tidak memiliki tense seperti itu, kita tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, kita tidak memiliki kecemasan seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah tahu hasil akhirnya seperti apa. Saudara, bagi kita kehidupan ini adalah kehidupan yang live, yang langsung, yang kita hadapi, yang kita jalani. Tapi tahu nggak saudara bahwa bagi Tuhan kehidupan ini sama seperti menonton sebuah siaran ulang. Tuhan tahu ujungnya itu seperti apa. Tuhan tahu siapa pemenangnya seperti apa. Karena itu makanya dikatakan setinggi langit dari bumi, demikianlah pemikiran Tuhan daripada pemikiran manusia. Ketidakmampuan manusia untuk melihat hasil akhir membuat manusia itu kemudian penuh dihinggapi dengan kekhawatiran, dihinggapi dengan ketakutan. Karena kita tidak mampu melihat hasil akhir atau hasil akhir dari sebuah proses yang sedang kita jalani. Jalan Tuhan itu tidak mengikuti keinginan manusia. Dia tidak tergantung dari keinginan manusia. Justru kitalah yang harus menyesuaikan keinginan kita, keperluan kita, pandangan kita dengan jalannya Tuhan. Ketika seolah-olah segala sesuatu berjalan menuju kehancuran, justru Tuhan bertindak mengubah jalan itu menjadi sesuatu yang baik. Saudara, ada satu cerita di kitab Esther tentang Mordekai.
Kalau Bapak Ibu baca kitab Ester, kita akan menemukan Mordekai ini adalah omnya, pamannya Ester. Saudara, di kisah itu diceritakan bagaimana Mordekai ini punya posisi yang cukup tinggi di istana. Dia termasuk penasihat-penasihatnya raja. Dan dia punya musuh di istana itu namanya Haman. Haman itu begitu membenci si Mordekai. Karena apa? Karena semua orang di istana itu, semua orang termasuk raja dalam kapasitasnya, menghormati Haman kecuali Mordekai ini. Hal itu membuat Mordekai begitu iri hati walaupun banyak orang menghormati dia. Bagi dia itu gak cukup, yang dia inginkan adalah Mordekai harus tunduk menyembah kepadanya. Sehingga sekali waktu dia merancangkan dia membujuk raja untuk merancangkan satu keputusan, yaitu apa? Membinasakan seluruh orang Ibrani. Ketika surat itu beredar dan Mordekai Haman sedang menyiapkan satu rencana, yaitu apa? Dia membuat satu tiang gantungan yang tinggi untuk khusus menggantung Mordekai. Haman sengaja mempersiapkan itu di rumahnya supaya dia bisa puas menyaksikan ketika Mordekai nanti digantung. Ketika Mordekai nanti mati digantung, dan dia hanya mungkin bisa berkata, itulah akibatnya kalau engkau tidak berusaha menghormati atau menghargai keberadaanku. Tapi saudara, menariknya adalah di malam ketika besok akan dilakukan hal-hal seperti itu. Ketika besok Haman berencana untuk menggantung si Mordekai, malam itu Raja Ahasveros gak bisa tidur. Malam itu dia gelisah. Malam itu entah kenapa tidak ada yang bisa membuatnya tenang. Sehingga dia memanggil juru tulis istana, meminta membacakan gulungan-gulungan kisah-kisah apa yang sudah dia lakukan, kisah-kisah sejarah peristiwa yang terjadi di bangsanya. Ketika dibicarakan hal tersebut, ketika juru kitab itu menceritakan kepada Raja Ahasveros, sampailah pada satu cerita di mana Mordekai pernah menyelamatkan Raja Ahasveros. Ketika sampai pada cerita itu, Raja Ahasveros bertanya sama si pembaca kitab itu, dia tanya, apakah orang yang menyelamatkan atau orang yang memberikan informasi tersebut sudah diberikan penghargaan oleh raja? Dan si juru kitab itu mengatakan berdasarkan tulisan atau berdasarkan catatan tidak ditemukan bahwa raja pernah menghormati orang ini. Sehingga pada malam itu juga tanpa ditunggu terlalu lama dia memanggil Haman dan memerintahkan untuk segera menanyakan kepada Haman apa yang pantas untuk dilakukan kepada orang yang raja sangat menghormatinya. Haman berpikir bahwa pada malam itu raja akan menghormati dia. Tapi ternyata sejarahnya, ceritanya berbalik. Ceritanya berbalik. Dari nggak bisa tidur, cerita itu berbalik. Dan akhirnya kita tahu endingnya sama-sama. Tiang gantungan yang tadinya diperuntukkan untuk Mordekai, ternyata itu akhirnya untuk menggantung Haman. Saudara, kita nggak pernah tahu ceritanya akan seperti apa. Ketika kalau kita baca kitab Ester itu, seolah-olah bangsa Israel sedang menuju kepada kebinasaan. Hanya dengan satu kali intervensinya Tuhan, cerita itu berubah. Cerita itu berubah. Dari cerita yang menuju kebinasaan menjadi cerita yang penuh dengan kemenangan. Dari cerita yang tadinya bicara tentang kekalahan menjadi cerita yang penuh dengan gilang kemenangan. Saudara, siapa yang bisa membuat hal itu? Hanya Tuhan. Ketika kita tetap mengikuti jalannya Tuhan. Ketika semua pintu tertutup, jalan-jalan tertutup. Ketika semua mengatakan tidak mungkin, gak mungkin kita bisa melakukan hal itu. Tetapi dengan satu kali intervensinya Tuhan dan kita tetap pada jalannya, maka kita akan melihat bagaimana pertolongannya nyata dalam hidupnya kita. Siapa yang menyangka, saudara, Raja Ahasveros malam itu gak bisa tidur? Di semua malam-malam yang lain tidak tercatat seperti apa. Tapi pada malam itu Raja Ahasveros gak bisa tertidur. Dan pada malam itu hatinya digerakkan untuk membaca kisah-kisah masa lampau kerajaannya. Dan pada malam itu dia berhenti pada satu cerita di mana Mordekai pernah menyelamatkan hidupnya dia. Siapa yang menggerakkan? Siapakah yang menggerakkan hati Raja Ahasveros untuk bisa seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan. Hanya Tuhan kita yang melakukan hal itu. Amin, saudara. Amin. Krisis mengajarkan kita, krisis manusia itu penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dan hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari krisis yang kita alami. Mau kita terima, mau kita percaya, mau kita menolak atau menerima hal itu, Tuhan akan hanya bisa melepaskan kita dari krisis yang kita alami. Krisis mengajarkan kita, melatih kita untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang jauh lebih besar lagi.
Saudara, tantangan hidup yang diberikan kepada saudara itu tujuannya adalah untuk melatih kita untuk apa? Melatih kita, kalau zamannya Daud ini dikatakan melatih kita berperang. Berperang menghadapi apa? Berperang menghadapi tantangan-tantangan yang lebih sukar lagi. Saudara, kalau engkau sekolah, engkau ujian, tentunya soalnya tidak melulu, kalau engkau kelas 6 tentunya tidak diberikan soal yang kelas 1. Tapi soalnya kelas 6. Dan semua soal itu akan terus bertahap naik sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Setiap ujian demi ujian yang kita hadapi, melatih kita, menolong kita. Untuk apa saudara? Untuk kita naik kelas, untuk kita naik tingkat, untuk kita menjadi lebih kuat, untuk kita menjadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan yang dewasa secara rohani. Amin. Krisis mengajarkan kita untuk mengenali Tuhan, mengenali pribadinya, mengenali kuasanya, mengenali hikmatnya, kedaulatannya, dan kasihnya. Jadi saudara, jangan keluar dari krisis terlalu cepat. Jangan minta krisis itu segera berakhir, tetapi minta kekuatan, minta hikmat Tuhan untuk kita menjalani krisis itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tidak setiap krisis yang kita alami itu berasal dari si iblis. Tidak setiap krisis itu seperti itu. Memang ada krisis-krisis yang diberikan dari si iblis. Contohnya apa? Ketika kita baca kitab Ayub, kita akan menemukan hal itu. Bagaimana Ayub kehilangan segala sesuatunya yang diizinkan Tuhan. Karena apa? Karena iblis yang bilang kalau semuanya hilang, maka dia akan mengutuki engkau. Dan ketika itu dilakukan, Ayub pun tetap tidak mengutuki Tuhan. Ada yang memang krisis itu muncul, tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan itu muncul karena memang iblis yang melakukannya. Tapi ada lagi karena keinginan kita lah, hawa nafsu kita lah, keputusan-keputusan kita lah yang keliru. Yang kita lebih mengedepankan keinginan kita, lebih mengedepankan hawa nafsu kita yang membuat kita berakhir menghadapi suatu masalah yang besar. Saudara, kalau engkau sudah mulai mencoba-coba, tanda kutip, mencoba-coba hal-hal yang terlarang, mencoba-coba, kan sekedar nyicip, kan sekedar ingin tahu, kan sekedar begini. Begitu engkau sekali melanggar hal itu, maka akan terus-menerus hal yang terlarang itu akan mengikat engkau. Kita nggak bisa katakan ketika bangun pagi, aduh saya jatuh, aduh saya gagal. Tentu tidak seperti itu. Ada hal yang kita bangun setiap harinya, ada hal yang kita lakukan setiap harinya yang membuat hidupnya kita akhirnya sampai pada kejatuhan, sampai pada kegagalan. Jadi tidak semua krisis karena penyebabnya dari iblis. Ada juga memang karena penyebabnya dari kita. Tapi apapun itu, di dalam setiap krisis yang kita alami, Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menyelamatkan kita, dan Tuhan mau memperlihatkan kebaikannya, kemurahannya, kasihnya bagi kita. Dan Dia mau memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah, bertobat, berbalik kembali dari jalan-jalan kita yang salah. Karena itu saudara, tetap pada jalannya Tuhan, tetap berjalan pada jalannya, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong, menyelamatkan, memberi kekuatan serta hikmat untuk berjalan dalam jalannya. Saudara, ada 3 hal, kalau saudara mau lakukan seperti itu, ada 3 hal yang perlu saudara lakukan. Kita lihat sama-sama masih di pasal 2 Samuel 22 itu, kita lihat sama-sama di ayat yang ke-22 dikatakan, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Saudara, kalau saudara mau seperti itu, 3 hal yang pertama adalah dekat terus pada Tuhan. Perbanyak waktu berdiam diri dalam hadirat Tuhan, baca firman, renungkan firman Tuhan, ambil waktu seperti itu. Ketika engkau tidak mengerti akan situasinya, mundur sejenak dari hidupmu, mundur sejenak dari kesibukanmu, mundur sejenak dan masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalau engkau mau menangis, menangis sama Tuhan di situ. Datang dalam hadiratnya Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-23, sebab semua hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Artinya apa? Lakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita pada waktu itu. Apa yang kita baca, firman yang kita baca, hikmat yang kita dapatkan dari Tuhan pada waktu itu, pada waktu kita berdiam diri di hadirat Tuhan, lakukan dengan taat, lakukan dengan setia, lakukan dengan mengucap syukur. Walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita nggak tahu, tapi lakukan. Karena kita tahu bahwa setiap krisis yang kita alami, endingnya ada kemenangan bagi kita.
Amin. Yang ketiga, ayat yang ke-24, dan aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Saudara, jaga diri kita agar jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang bisa melemahkan iman kita, menghabiskan emosi kita. Misalnya apa? Saudara, izinkan saya bertanya sama kita. Saudara, kalau saudara baca berita, lihat di medsos yang orang tulis, posting semua kekhawatiran, semua ketakutan mereka, semua peringatan-peringatan mereka tentang COVID-19, tentang corona. Kita menjadi tawar hati nggak? Orang saya baca di awal-awal COVID-19 mulai rame, saya baca grup itu bisa sangat menghabiskan emosi karena semua orang bicara kekhawatiran. Semua orang bicara ketakutan. Semua orang bilang jangan begini, jangan begitu. Kita harus begini, kita harus begitu. Kita mesti makan ini, kita harus makan itu. Kita harus menghindari ini, menghindari itu. Sehingga akhirnya membuat saya menjadi sangat-sangat khawatir, sangat-sangat takut dan sangat-sangat bingung. Karena apa? Karena semuanya seolah-olah berbahaya. Ketika saya melihat semua orang, rasanya tidak melihat lagi orang yang baik-baik, tapi saya melihat seperti sebuah monster-monster yang ada di hadapan saya. Kenapa? Karena saya membaca hal-hal yang menguras energi saya, menguras emosi kita. Bukankah kita demikian? Ketika kita mendengar ada tetangga kita mati, tetangga kita meninggal, ada tetangga kita terjangkit, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran segera masuk dalam pikiran kita. Benarkah demikian? Benarkah itu yang kita alami? Saudara, ketakutan demi ketakutan itu kadang-kadang kita beri makan, saudara. Kenapa? Kita ngumpul, kita duduk dengan orang yang kita bicarakan hal-hal yang sama. Kita membicarakan tentang kekhawatiran, kita membicarakan tentang ketakutan kita membicarakan tentang penyakit itu terus menerus. Akibatnya apa? Hidup kita dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata, jangan engkau terkontaminasi oleh hal-hal yang seperti itu. Tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatunya, dan tetap membangkitkan hal-hal positif dalam dirinya kita. Saudara, kadang-kadang kita perlu menghentikan membaca hal-hal yang seperti itu. Saya sudah sekitar 1,5 bulan ini menghentikan membaca hal-hal yang sifatnya menakutkan seperti itu. Kenapa? Saya tidak mau meracuni diri saya. Saya nggak mau meracuni iman saya. Saya nggak mau meracuni emosi saya dengan hal-hal yang negatif. Karena kalau tidak, maka kita akan mudah sekali untuk berlaku yang negatif nantinya karena ketakutan kita. Jadi karena itu saudara, kadang-kadang kita mesti menghentikan hal itu semua dan perbanyak hal-hal yang lebih positif. Misalnya seperti apa? Saudara, ketika engkau takut, berapa banyak yang dari kita mengambil Alkitab dan membaca Mazmur? Berapa banyak dari kita yang kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan, kita dengar lebih banyak lagu-lagu rohani dalam hidupnya kita? Berapa banyak dari kita yang ketika kecewa, sakit hati, kita memilih untuk mendekat kepada Tuhan dan tidak menggunjingkannya kepada orang lain? Berapa banyak yang seperti itu? Saudara, hari ini firman Tuhan menegur kita, mengajar kita. Kalau engkau takut, engkau khawatir, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dekatkan hatimu, dekatkan dirimu, dekatkan pikiranmu sama Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, ada satu kisah di dalam Kidung Jemaat. Ada satu penulis lagu namanya Horatio Spafford. Horatio ini orang Amerika, dia tinggal di Chicago, dia seorang pengacara dan juga pebisnis. Ini kira-kira di abad ke-18 akhir, ya, memasuki abad ke-19. Dia seorang pengusaha dan pengacara sukses di Chicago, dan dia juga bukan hanya seorang pengacara dan pengusaha, dia juga adalah seorang pengikut Tuhan yang taat. Kalau pada waktu itu ada satu pengkhotbah terkenal namanya D.L. Moody, nah dia salah satu pengikutnya. Dia dengan D.L. Moody ini berteman baik, sering mendukung pelayanannya, dan kemana-mana pelayanan D.L. Moody ada, biasanya dia ikut. Tahun 1870, ketika dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya mati karena demam berdarah. Setahun kemudian, 1871, ada sebuah kebakaran hebat yang tercatat dalam sejarah di Amerika. Kebakaran selama 3 hari yang terjadi di Chicago, menghabiskan banyak sekali perumahan, real estate, termasuk bangunan-bangunan yang Horatio Spafford ini investasikan. Kerugian miliaran. Tahun yang lalu anaknya meninggal, anak laki-lakinya meninggal karena demam berdarah. Tahun ini usahanya mengalami tantangan yang berat, kebakaran, investasinya hilang. Kemudian hal ini sangat memukul istrinya.
istri dari si Spafford ini. Sehingga akhirnya untuk menenangkan hati istrinya, si Spafford ini bilang sama istri dan keempat anak-anaknya perempuan, dia bilang, gini deh, kalian liburan deh untuk menyegarkan diri. Liburan ke Eropa, kebetulan teman kita DL Moody ini akan ada KKR di sana, KKR di Eropa. Kalian ikut semua, kita ikut semua ke sana untuk liburan. Entah kenapa hari itu, di hari mau keberangkatan, yang harusnya dia berangkat, dia mengurungkan keberangkatannya. Jadi hanya keempat anaknya dan istrinya saja yang berangkat, karena dia ada urusan bisnis yang gak bisa ditunda dan harus dia selesaikan. Sehingga dia bilang sama istrinya, kamu berangkat duluan, nanti saya akan menyusul. Saudara tahu gak, di tengah jalan kapal yang ditumpangi oleh istri dan keempat anaknya ini tiba-tiba bertabrakan dengan sebuah kapal cepat di perairan Inggris. Tabrakan dengan kapal cepat. Dari 226 penumpang hanya 77 yang selamat. Dan dari 77 yang selamat ini hanya istrinya lah yang selamat. Keempat anaknya mati semua, tenggelam di dasar lautan. Saudara, ketika istrinya sampai di Eropa, sampai di daerah pesisir Prancis, dia mengirimkan telegram kepada Spafford dengan tulisan "Safe alone". Artinya apa? Hanya saya yang selamat sendirian. Semuanya habis. Saudara, saya tidak bisa membayangkan apa perasaannya Spafford pada waktu itu ketika dia mendengar informasi atau berita tentang hal ini. Anak laki-lakinya meninggal karena demam berdarah. Usahanya, investasinya hancur, dia mengalami kerugian. Anak perempuannya mati semuanya. Bukankah mirip dengan Ayub ceritanya? Sehingga berapa hari kemudian setelah mendapatkan telegram itu, dia segera bergegas dan berangkat menyusul istrinya. Saudara, di tengah perjalanan, ketika dia berada di atas kapal, dia melihat lautan luas yang ada di hadapannya, dia menuliskan sebuah lirik lagu. Dia bilang seperti ini, "When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul." Nyamanlah jiwaku, tenanglah jiwaku. Ketika kedamaian seperti sungai hadir dalamku, ketika kesedihan seperti lautan yang bergelora, apapun keadaanku, Engkau Tuhan telah mengajarkanku berkata, nyamanlah jiwaku. Saudara, Spafford tidak sedikit pun kemudian dia mengutuki Tuhannya, menghujat Tuhannya, atau dia komplain sama Tuhan akan segala sesuatu yang dia hadapi. Memang betul Spafford sedih, memang betul dia kecewa, tapi tidak membuatnya menyangkali Tuhan, justru imannya makin teguh dalam Tuhan. Saudara, ceritanya nggak berhenti di situ, karena 5 tahun kemudian dia kemudian dikaruniai oleh anak lagi, dan anaknya itu pun harus mati karena demam berdarah. Hal itu membuatnya semakin hancur, tapi imannya tidak gugur di hadapan Tuhan. Gak berhenti di situ juga, saudara, dia bahkan sampai diusir dari Chicago karena dianggap membawa sial. Sehubungan dengan banyaknya mati dalam keluarganya, dia diusir dari Chicago. Orang-orang banyak mengatakan, udah deh kamu pergi aja, karena seperti yang dekat dengan kamu ini banyak kerugiannya daripada kemenangannya. Dia pergi, dia tinggal di Yerusalem, dan waktu di Yerusalem pun dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya dia. Kenapa bisa begitu? Karena dia menemukan kenyamanan, karena dia menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Nyamanlah jiwaku. Itulah perasaan dan sikap hati Spafford ketika situasinya bergelora. Saudara, bukankah lagu itu memberkati kita? Bukankah lagu itu ketika kita menghadapi tantangan-tantangan berat dalam hidupnya kita, dan kita nggak tahu harus berkata seperti apa, dan kita cuma bisa duduk diam di hadapan Tuhan dan kita nyanyi nyamanlah jiwaku. Bukankah kita akan menemukan kedamaian dan ketenangan di dalam Tuhan? Bukankah kita akan melihat Tuhan dengan baik, dengan perspektif yang lebih indah lagi, karena kita tahu bahwa hidup kita dikendalikan sama Tuhan. Saudara, tetap mengikuti jalan Tuhan, walaupun jalan yang ditempuh bukanlah jalan rata dan menyenangkan. Tetap mengikuti jalan Tuhan, walaupun jalan yang ditempuh membingungkan, menghabiskan, menyedot seluruh energi dan emosi kita. Tetap mengikuti jalan Tuhan, walaupun jalan yang ditempuh membahayakannya, merendahkan martabat kita. Tetap mengikuti jalan Tuhan, walau jalan yang ditempuh seolah tak berujung. Mari saudara, kita katakan pada akhirnya bahwa apapun boleh terjadi, situasi boleh mengguncang kita, krisis boleh menghadang kita,
Tantangan boleh ada di hadapan kita. Kehilangan boleh kita alami dalam kehidupannya kita. Saya percaya satu hal, nyamanlah jiwaku. Karena Tuhan memegang kendali atas segala-galanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ketenangan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Ketenangan kami hanyalah ketika kami datang kepadamu. Kami duduk diam di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami menangis di hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa kami gak punya segala sesuatunya Tuhan. Yang kami punya hanya Engkau. Yang kami miliki hanya Engkau Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu walaupun sulit bagi kami. Kami mau berharap kepadamu Tuhan, walaupun sulit bagi kami. Tapi sesulit apapun kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah mengecewakan kami. Pengharapan kepadamu tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Dan biar pagi hari ini kami mengatakan kepadamu, bahwa kami gak mau berjalan kalau Engkau gak berjalan bersama-sama dengan kami. Kami gak mau melangkah kalau Engkau sendiri gak melangkah bersama-sama dengan kami. Kami gak mau melakukan apa-apa ya Tuhan, kalau Engkau gak bersama-sama dengan kami, menolong kami, memberikan kami hikmat, mengurapi kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan biar sepanjang perjalanan kami mau katakan kepadamu, nyamanlah jiwa kami. Nyamanlah jiwaku. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kehidupan kami susah, ketika badai melanda kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini ya Bapa, bersyukur Engkau memberikan rasa aman dan nyaman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tenang berada di dalam langkah kaki bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa,
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa syafaat, mari merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah penyelenggara hidup kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kehidupan. Terima kasih atas setiap kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, jemaat Tuhan, khususnya di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sekelompok umat-Mu boleh bersama-sama beribadah, meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan, memampukan setiap kami untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa, saat ini kami bersehati, menyerahkan setiap pokok-pokok pergumulan yang ada di gereja kami. Saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah sakit penyakit mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan. Biarlah melalui setiap pengobatan, perawatan yang diberikan, itu semua boleh memberikan kesehatan Tuhan dan pemulihan untuk setiap anak-anak-Mu yang menderita sakit saat ini. Juga kami berdoa secara khusus bagi orang-orang yang saat ini terjangkit virus corona Tuhan, baik yang OTG ataupun yang sudah positif Tuhan. Biar Tuhan juga menolong mereka Tuhan melalui setiap pertolongan medis yang diberikan ya Bapak. Berdoa juga untuk para dokter, para perawat, relawan yang boleh bertugas Tuhan. Biar Tuhan sendiri juga menolong mereka, memagari mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap melayani Tuhan masyarakat yang saat ini sedang sakit ya Bapak. Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami permasalahan dalam ekonomi ya Tuhan. Khususnya Tuhan yang mereka mengalami keterpurukan karena situasi ini Tuhan. Anak-anak Tuhan yang saat ini juga kehilangan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi mereka Tuhan. Tapi kami percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, yang masih belajar dari kelas bawah Tuhan sampai perguruan tinggi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama mereka. Saat ini Tuhan mereka harus belajar dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan akan tambahkan sukacita kepandaian kepada mereka Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan mereka merasa jenuh, mereka merasa bosan Tuhan dengan situasi ini. Tetapi kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan orang tua yang boleh menolong anak-anak-Mu Tuhan dalam belajar. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa menyerahkan pelayanan yang ada di gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan semua tim yang terlibat Tuhan dalam mempersiapkan ibadah online dalam setiap minggunya Tuhan. Kami mohon Tuhan terus tambahkan berkat Tuhan, kesehatan untuk setiap tim pelayan yang terlibat di dalamnya. Dan secara khusus pula Tuhan kami berdoa menyerahkan saat ini kami mulai memasuki situasi new normal Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota kami, kota Malang Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh mendapatkan hikmat yang datangnya dari Engkau dan kami mulai bisa beradaptasi Tuhan dengan situasi yang baru ya Bapa. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja di dalamnya Tuhan. Menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya. Biar Tuhan Kau memakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biar Tuhan persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami pada pagi hari ini yang kami alaskan hanya satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kudus pagi ini. Dalam Tuhan Yesus kita mendapat jaminan rasa aman. Karena Dialah yang akan mengatasi segala persoalan hidup kita dan menolong kita melewati badai kehidupan ini. Jemaat berdoa bersama-sama, mohon berkat Tuhan.
Turunlah kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat dan menguatkan kehidupan jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan membimbing kita dan memberkati kita. Amin.